Sejak tahun 2020 lalu, seorang ibu mengajukan uji material kepada Mahkamah Konstitusi untuk melegalisasi ganja medis di Indonesia. Permohonan ini adalah perjuangan seorang ibu untuk buah hatinya yang menderita kelumpuhan otak dan membutuhkan ganja untuk pengobatan. Berawal di tahun 2015, ketika sang buah hati Pika mengalami kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Dunia Santi Warastuti berubah. Pika yang tadinya bisa berlari ceria, kini hanya bisa duduk di kereta dorong. Pika juga harus menjalani sejumlah terapi dan rutin mengonsumsi obat kejang. Namun hingga kini, Pika masih sering mengalami kejang. Santi mendapatkan informasi dari kenalannya bahwa minyak biji ganja dapat dimanfaatkan untuk pengobatan kejang yang diderita Pika. Namun niat Santi memberikan buah hatinya obat tersebut terganjal regulasi di Indonesia. Menurut undang-undang, ganja termasuk narkotika golongan 1 yang kepemilikannya adalah perbuatan melanggar hukum. Hati Santi mencelus. Ia hanya ingin putri kecilnya tidak lagi kesakitan karena kejang. Memelihara asa, Santi dan 2 orang tua lain yang juga memiliki anak dengan kelainan otak memilih berjuang melalui jalur hukum. Pada November 2020, mereka memohon uji material atas Undang-Undang Narkotika kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka mendorong legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Namun hingga hari ini, permohonan itu belum membuahkan putusan dari hakim. Kalau dibilang lelah ya. Kalau dibilang capek ya capek. Tapi kita kan memang berjuang untuk anak ya. Setiap ibu itu pasti akan berjuang untuk anaknya dengan segala kemampuannya. Ya tetap akan saya perjuangkan. Ya sampai kapanpun itu tetap saya tunggu. Saya tahu prosesnya nggak mudah. Mungkin butuh 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi paling nggak saya sudah berusaha memberikan yang terbaik buat anak saya. Nanti pun kalau saya ditanya di sana, saya udah berusaha memberikan apa yang saya usahakan. Mendorong putusan hakim, Santi melakukan aksi damai di acara Hari Bebas Berkendara atau Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada hari Minggu 26 Juni kemarin. Bersama suami dan Pika, Santi membawa papan bertuliskan, "Tolong, anakku butuh ganja medis." Santi dan para pemohon legalisasi ganja medis telah mengumpulkan riset dari beberapa ahli yang menggeluti bidang pemanfaatan ganja untuk keperluan medis. Namun lebih dari itu, Santi membutuhkan dukungan dari publik atas usahanya memperjuangkan pengobatan untuk anaknya. Political will hari ini para politikus itu bila mana belum melihat ganja medis sebagai desakan, itu mungkin sebelum Ibu Santi turun ke jalan hari CFD kemarin, tapi setelah Ibu Santi turun ke jalan, terus ternyata terdapat lebih banyak simpati daripada orang yang mencela, itu kok saya rasa sebagai bukti desakan rakyat gitu loh. Rakyat ini pengen agar orang-orang seperti Bu Santi yang memiliki anak-anak seperti Pika dan Bu Santi yang lain dan Pika-Pika yang lain itu bisa memanfaatkan ganja gitu untuk pelayanan kesehatan. Di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, ganja adalah barang ilegal. Namun untuk keperluan medis, sejumlah negara telah melegalkannya dan yang teranyar adalah Thailand. Akar dari penyebab terjadinya penyakit ini adalah kekurangan zat, mungkin CBD, mungkin THC, ya. Disitulah kita bisa menggunakan ganja untuk membantu mengatasi penyakit ini dari akar permasalahan. Sebenarnya itu tergantung dari pengambil keputusan. Jika pengambil keputusan cukup jeli melihat masalah ini, di mana ganja sudah dikeluarkan oleh WHO dari golongan narkotik, di mana banyak sekali negara-negara yang sudah melegalkan ganja medis, harusnya kita pun jangan tertinggal dari mereka kalau kita ingin ikut menikmati kualitas hidup manusia Indonesia yang lebih baik.
Ganja yang tidak lagi dikategorikan WHO sebagai narkotika menguatkan keyakinan Santi untuk terus memperjuangkan permohonan uji material legalisasi ganja medis kepada Mahkamah Konstitusi. Santi sadar, ganja medis mungkin tidak akan membuat Pika sembuh seperti sedia kala. Sebagai ibu, ia hanya ingin buah hatinya tidak lagi kesakitan melawan kejang dan bisa merayakan indahnya dunia kanak-kanak. Dan demi Pika, Santi menolak menyerah. Renata Panggolo, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.